Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberi berat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik di dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan satu ayat tentang pentingnya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan ini berlaku pada semua keadaan, termasuk dalam keadaan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang baik dalam keteguhannya menghadapi musuh-musuhnya. Tapi bukan berarti melampiaskan semua kemarahannya, sehingga dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap melakukan sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, di dalam ayat ini ada satu yang kita garis bawahi, yaitu wa dzakarallaha katsira. Dan dia berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak. Kenapa kita kaitkan dengan perang? Karena ayat berikutnya mengatakan walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang beriman melihat pasukan gabungan
pasukan sekutu, kafir Quraisy bersama sekutunya, bersama orang-orang yang ikut bergabung bersama mereka dari orang-orang yang ada di Madinah pada waktu itu. Dari Yahudi, dari orang-orang munafik, dan sebagainya. Maka mereka mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan janji Allah dan Rasulnya adalah janji yang benar. Dan tidak ada penerimaan mereka kecuali bertambah imannya dan bertambah keislamannya. Begitulah seharusnya kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita imani, kita tunduk patuh, kita terima itu. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi, bahwa dia senantiasa berzikir dengan zikir yang banyak, ingatan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah sikap dan sifat orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa ada sifat yang lain yang dimiliki oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu orang yang senantiasa menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi fahisyah. Dan ketika dia marah, dia memaafkan. Ini yang berat ini. Ya. Yang dua pertama itu berat, tapi ini yang terakhir lebih berat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 37. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Dan orang-orang yang selalu menjauhi dosa-dosa besar dan fahisyah. Wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka memaafkan. Mereka memaafkan. Dek lagi nadi masyai, nah biasa masuk sama buat dampenan. Pada tarupa tahu onco pesi komisai memang. Dan marah itu manusiawi, tabi'i, sifat yang memang ada pada manusia. Oh, jangankan manusia biasa, Nabi saja marah. Tapi pada tempatnya. Marah pada tempat. Contoh, kemarin saya menjelaskan di pengajian tanggal 14. Bahwa ada seorang nabi yang marah kepada kakaknya. Yang juga nabi. Marahnya bukan marah biasa. Saking marahnya, dia menarik rambut dan jenggot saudaranya, kakaknya. Yang saya maksud Nabi Harun, ya, kakak Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjanjiannya. Yang kemudian setelah selesai kembali ke kaumnya, mendapati kaumnya berubah. Padahal ada kakaknya yang tinggal menemani kaum Nuh.
Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni ya min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi. Jadi ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya dan mendapati kaumnya menyembah berhala, menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Beliau mengatakan kepada kakaknya, buruk sekali. Apa yang kamu lakukan di belakang saya? Lalu dia lemparkan alwah, lauh yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menarik rambut saudaranya. Yang ini dijelaskan dalam ayat yang lain bahwa wa akhadha bi ra'sihi wa bi lihyatihi. Dan kemudian kakaknya mengatakan, "Ya ibna umma," wahai anak ibuku. Ini luar biasa ini ucapan. Tidak mengatakan wahai anak bapakku, tapi wahai anak ibuku. Silsureng. Kita satu rahim. Kita sama-sama dari satu rahim. La ta'khudh bi ra'si wala bi lihyat. Jangan kau tarik rambutku, jangan tarik jenggotku. Saya melakukan ini karena khawatir kalau saya mencegah mereka dan terjadi perang saudara, nah yang kena saya juga. Jadi biarkan mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan sampai Musa kembali. Nah setelah datang, dapat juga. Marah Nabi Musa. Lalu kakaknya mengatakan, la tusmit biyal a'da. Jangan kamu membuat musuh-musuh kita bergembira. Jangan membuat mereka gembira dengan perlakuanmu kepada saya. Nasabah, yang turun tanya. Ya, itu yang mereka tunggu itu. Dia ingin membuat kita berselisih. Dan kalau kamu memperlihatkan kemarahanmu kepadaku, maka mereka gembira, bertepuk tangan. Senang. Nah, itu yang disebutkan bahwa Nabi pun marah. Nabi Musa, tapi pada tempatnya. Yang kemudian dibuat tenang oleh kakaknya, yakni Nabi Harun alaihissalam, yang mengatakan la tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumidz zalimin, dan jangan kamu menggolongkan aku, memasukkan aku bersama orang-orang yang berlaku zalim itu. Yang luar biasanya, ketika Nabi Musa marah itu tidak berlanjut. Dia pada ini Saisa, dia pasenang, ajak lalu musuh sompung terus. Ya, dia kubuji. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kembali kepada ayat yang sebelumnya tadi. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau dia marah, dia memaafkan. Ya, dia memaafkan. Dan lanjutan ayat di surah Al-A'raf. Walamma raja'a Musa ila qaumihi, dan seterusnya itu surah Al-A'raf ayat 150. Ya. Nah, pada 151 ucapan Nabi Musa, doa Nabi Musa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran buat kita. Sebagai tuntunan buat kita. Apa doa Nabi Musa? Qala rabbighfirli wa li akhi. Dia berdoa
Wahai Tuhanku, ampuni aku dan saudaraku. Ampuni aku dan saudaraku. Padahal tadi dia marah. Sehingga ini hendaknya jadi pelajaran bahwa yang namanya manusia biasa memang pencait-cait. Ya. Tapi jangan membuat kita marah berkepanjangan. Jangan kita marah. Membawa marah sampai tidur. Membawa marah sampai mimpi. Marah sampai mimpi itu. Bangun masih marah. Ya. Dan bisa menjadi lebih besar lagi. Akhirnya jadi dendam. Dendam. Tapi coba kalau kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya nanti mudah-mudahan kita bisa menyebutkan keutamaan orang yang mampu menahan marah. Keutamaan orang yang mampu menahan marah. Bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Musa ketika dia marah dan setelah menyampaikan kepada saudaranya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Jadi ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kesalahanku, ampuni kesalahan saudaraku. Yang mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Atau mungkin sengaja tapi terpaksa. Tidak bisa berbuat. Tidak bisa berbuat. Nah kemudian di ujung doanya Nabi Musa alaihissalam, ini juga penting untuk kita ketahui bahwa ketika kita berdoa, ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan pada penutupnya juga sama. Dan begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Awali dengan hamdalah, sana salawat, kemudian minta apa yang kamu mau. Setelah itu ucapkan lagi sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ujung doa ini beliau mengatakan wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Masukkan kami ke dalam rahmat-Mu ya Rabb, karena Engkau adalah zat yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Maha memberi rahmat dari segala yang bisa memberi rahmat. Dalam keadaan marah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jamaah sekalian, ini gampang disebut ini. Gampang ripau. Ya, sehingga saya sengaja dalam setiap Rabu subuh, saya selalu membaca Subhanallah. Ya, karena di situ ada lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pengingat buat saya. Jangan sampai macam mempau. Ya, macam mempau. Dek napugau. Ya meskipun saya menyampaikan belum melakukan, ya tapi kalau ada yang saya sampaikan lalu ada yang bisa melakukan, saya dapat pahala. Ya, tapi saya berusaha, ya. Kita semua berusaha untuk tidak mudah menyebut, tidak mudah menyampaikan, tapi tidak melakukan. Nah, seperti yang kita sebutkan ini, berat ini Pak, Bu.
mengingatkan orang jangan suka marah. Apalagi kau cairan. Ya. Oh berat. Sehingga keutamaan orang yang mampu menahan marahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidhahu, siapa yang mampu mengekang marahnya padahal dia seharusnya bisa melampiaskan kemarahannya, bu'ita yaumal qiyamah ala ru'usin nas, akan dibangkitkan nanti di hari akhirat di atas kepala semua orang. Maksudnya di tempat yang tinggi. Kemudian yukhayyaru alaihi bihurin 'ain. Kemudian disuruh memilih kepadanya. Ya. Wanita-wanita cantik. Bidadari-bidadari. Ya. Berapa saja yang dia mau. Luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi terkadang kita tidak yakin. Ya, letukmu baik di akhirat. Ya, nruntu kira pamalat na Allah Ta'ala, na puwe suruhan Allah Ta'ala, tapu gaon, ni agak nasuruhan. Jangan suka marah. Kalau marah jangan lama. Jangan lama. Jangan sampai jadi dendam. Yang kemudian, mungkin ada orang yang mengatakan bahwa sudah pada tempatnya dia marah. Sudah tempatnya dia marah. Tapi ada orang sudah pada tempatnya dia marah, tapi dia mampu menahan marahnya. Artinya tidak sesuai dengan harapan, anggapan orang. Oh, beneng iya mah. Habislah kau. Ya. Tapi dia tidak. Dia tidak. Ya seperti Nabi Musa tadi. Pada tempatnya dia marah, dia perlihatkan kemarahannya kepada kakaknya. Tapi ini ada satu yang ingin disampaikan oleh Nabi Musa kepada umatnya. Bah, silasurana lagi nama fakir. Ya, apalagi kita. Saudaranya saja yang lebih tua, ini kakak Nabi Musa. Selevel. Ya, selevel. Nabi itu. Tapi diperlakukan begitu oleh Nabi Musa. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada kaumnya bahwa Nabi Musa kalau marah tidak pandang bulu. Ya, nah pada ini komisai kita. Begitu lihat. Ya. Kau nakala bulu yu, napal lesu cahit nah. Tapi kau bah. Nah itu bukan orang sabar, ya, pengecut, pengecut. Sehingga jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, yang terakhir, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ada sesuatu yang bisa membuat kita melakukannya karena terpaksa. Karena terpaksa. Dan ini kita pelajari di malam Selasa ya. Sudah kita lewati. Ada rukhsah. Ada rukhsah wajib, ada rukhsah sunnah. Tapi ada rukhsah lebih baik meninggalkan. Ya, tidak menerima rukhsah. Nah, sama yang terjadi pada saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana. Mereka diberikan sesuatu karena butuh makan, butuh minum. Dikasih makanan yang tidak halal. Dikasih minuman yang tidak boleh dia minum. Mereka tidak mengatakan halal, haram, sama saja. Sekarang kita butuh. Rukhsah, boleh. Oh tidak. Mereka menolak itu. Dan apa yang terjadi? Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena mereka butuh minum dan menolak minuman yang tidak boleh diminum, Allah menurunkan hujan. Dan mereka mengatakan, ini adalah minuman yang terenak. Hujan deras, Pak. Hujan deras. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan. Dan ini pernah terjadi. Seorang sahabat, kalau tidak salah, Abdullah bin Rawahah, ketika ditawan dengan beberapa sahabat yang lain, mereka disuguhi dengan minuman khamar, makanan yang haram lah pokoknya. Ya, tidak tega rasanya menyebut itu di sini. Sudah 3 hari 3 malam tidak makan, disuguhi terus, tidak mau. Lalu dikatakan, mati kau tuh. Ya, kau mati kalau tidak makan. Tapi apa jawabannya? Wallahi, ini luar biasa. Laqad ahalla liyallahu asy-syaraba wat-ta'ama, walakinni la uridu an us'ida a'da. Ya. Bi'amali. Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan bagi kami makanan dan minuman ini. Kenapa? Terpaksa. Sudah terpaksa. Kalau kami tidak makan, ya, seperti apa yang mereka katakan, mati. Ya, tapi demi Allah, saya tidak ingin membuat mereka senang. Tidak ingin membuat musuh Allah dan musuhku senang dengan apa yang saya lakukan. Sebab itu yang dia mau itu. Ya, katanya haram. Nanti mutoi. Katanya haram nainu mutoi. Kita tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Banyak makanan dan minuman yang lain yang boleh dimakan. Tapi kok cari yang haram? Ini dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa. Tidak ada makanan lain. Dia disuguhi dengan makanan yang haram, minuman yang haram. Sudah pada tempatnya dia bisa dan boleh memakan itu. Sehingga mengatakan, wallahi, laqad ahallallahu li asy-syaraba wa ta'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan bagi kami, bagi makanan dan minuman ini. Walakinni, akan tetapi, la uridu an us'ida a'da. Saya tidak mau menggembirakan, membahagiakan musuh-musuhku. Bi'amali, dengan perbuatanku. Memakan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini yang kita sebutkan, rukhsah yang lebih baik untuk ditolak. Ya. Kita sedikit-sedikit rukhsah, sedikit-sedikit rukhsah. Ya, ada pembolehan, ada pembenaran. Karena terpaksa. Ini tidak terpaksa, tapi dia lebih menolak itu, rukhsah. Kenapa? Kau mati ya, syahid. Ya. Kalau saya mati, insya Allah syahid. Begitu yang dilakukan saudara-saudari kita juga di Palestina. Dikasih makanan yang tidak boleh, mereka menolak. Sehingga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makanan dan minuman yang halal. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pelajaran bahwa orang yang beriman mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Mampu menguasai dirinya ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sudah pada tempatnya, dia menerima rukhsah. Dia menerima keringanan. Dia menerima pembenaran, pembolehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Tapi mereka lebih milih menolak dan tidak melakukan itu. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, meskipun kita harus mengakui bahwa ini berat, ini tidak gampang, ya, lebih mudah diucapkan, gampang diucapkan, tapi kita berusaha untuk bisa mewujudkannya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Dan sebelum kita tutup kembali, kami mengajak seluruh jamaah untuk menundukkan mata hati dan kepala, untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar dan doa kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama dengan kita semua di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menyembuhkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya, dan kesembuhannya digunakan untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberikan kehidupan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan dan keistiqamahan buat kita semua untuk menggunakan kehidupan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepadanya. Dan kepada seluruh jamaah yang masih terus memberikan sumbangsi bantuannya terhadap pembangunan masjid kita, dan kepada semua tempat-tempat yang membutuhkan bantuan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.